Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Wah, kayaknya di sini Andi F. Noya salah undang narasumber ya. Nah, di sini terlihat Pak Mahfud MD sangat menggebu-gebu ya ketika ada pertanyaan tentang petugas partai. Di sini bahkan Pak Mahfud MD menjelaskan secara gamblang apa itu petugas partai. Nah, di sini menurut saya apa yang disampaikan Pak Mahfud MD sangat masuk akal dan rasional. Apalagi pada waktu lalu ya kita ketahui Ganjar Pranowo itu bahkan dari pihak lawan-lawannya itu menuding Ganjar adalah petugas partai. Dan bahkan kita masih ingat pada waktu lalu yaitu Presiden Joko Widodo bahkan dikatakan yaitu boneka dari Megawati, petugas partai dan lain sebagainya. Tetapi kali ini penjelasan di sini sangat masuk akal sekali dan bahkan kemungkinan jawaban dari Pak Mahfud MD ini membuat Andi F. Noya terkaget-kaget. Oh, ternyata petugas partai itu seperti ini. Saya masih ingat betul pada waktu lalu ketika acara Rakernas, Ibu Megawati juga mengatakan bahwa saya sendiri pun petugas partai. Walaupun Ibu Megawati adalah seorang ketua umum, tetapi mengaku juga adalah petugas partai dan harus nurut yaitu dengan ADART partai. Jadi menurut saya nggak masalah lah petugas partai, karena apalagi juga ADART dari partai tersebut juga taat dengan konstitusi, tidak melanggar perundang-undangan. Menurut saya juga petugas partai pun sangat keren sekali menurut saya. Apalagi juga kita tidak menutup kemungkinan ya dari situ Anies Baswedan dan juga Caimin juga sama menurut saya petugas dari partai. Semuanya juga petugas dari partai. Karena apa? Karena yang mencalonkan capres dan cawapres adalah juga dari partai-partai. Maka dari itu banyak yang menyebut Ganjar adalah petugas partai, Anies Baswedan petugas rakyat dan lain sebagainya. Padahal bagaimanapun juga yang mencalonkan Anies Baswedan itu adalah dari Partai Nasdem. Jadi menurut saya ya sama-sama petugas partai kalau menurut saya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Bima. Memangnya kenapa kalau petugas partai? Kalau selama ini partai menugaskan untuk melaksanakan serta menegakkan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Memang kenapa? Keren nih Pak Mahfud, cawapres gua. Pengen lihat nih Gibran tweet keponakan paman dibikin kicep pas debat. Bisa jadi kita sangat menunggu ya besok ketika debat capres dan cawapres, kira-kira siapa yang paling pintar menjawab pertanyaan atau yang paling dimengerti. Nah, seperti ini video dari Pak Mahfud MD ketika menjawab pertanyaan dari Andi F. Noya tentang petugas partai. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Menurut saya jawaban sangat berkelas sekali. Nah, kalau kita ingat pada waktu lalu ya, yaitu ada isu 3 periode dan perpanjangan, dan bahkan di situ dari PDIP menolak dengan tegas tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan bahkan juga isu 3 periode juga bahkan ditolak dengan keras. Nah, itulah makanya pentingnya dari petugas partai. Misal kalau bukan petugas partai, kemungkinan setelah menjadi presiden kita membuat program-program yang kemungkinan bisa bertentangan dengan ADART partai, melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Makanya di sini petugas partai sehingga ada yang tidak sesuai dengan ADART, disitulah pasti partai tersebut akan turun tangan dan akhirnya meluruskan kembali lah sesuai dengan ADART partai. Menurut saya seperti itu. Makanya petugas partai ya memang semuanya capres dan cawapres di sini adalah petugas partai kalau menurut saya. Cuma ya di framing seperti itu untuk menyerang tokoh capres tertentu saja. Di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Kira-kira setuju dengan ucapan Pak Mahfud MD ini? Apalagi pasti semuanya sangat tidak sabar ya ingin melihat yaitu debat capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, itu kemungkinan pasti yang akan ditunggu-tunggu ya. Kira-kira siapa yang hebat dalam menjawab pertanyaan di sini? Di sini dari Ewing.
Iya, coba aja ajak debat Pak Mahfud tentang ekonomi kreatif, kewirausahaan, ekonomi dan kelola satu masyarakat. Pasti seru. Cadas Pak Mahfud, gaspol Pak Mahfud. Munafiklah kalian semua yang berpolitik ngaku bukan petugas dari partai. Paling pangeran dengan muka culunya bilang ya ndak apa-apa. Dari namanya saja petugas, semua ngikut apa kata yang menugaskan. Nggak ngeri tuh, negara diatur begitu, harus tegas. Setelah jadi ya petugas bangsa, bukannya malah bangga jadi petugas partai. Fallback Om, Andi Noya Mingkem. Besok bawa lagi pertanyaan titipan dari berbagai pihak lebih banyak. Tanyakan ke Pak Mahfud dan Pak Ganjar biar dapat jawaban yang benar. Berbobot banget, jagoan gue hebat. Ya memang harus ada partai. Terus apa masalahnya sih? Di sini bahkan saya sangat mengetahui ya pada waktu lalu ketika Andi F. Noya mengundang dari Ganjar Pranowo dan bahkan juga mengundang dari Anies Baswedan. Menurut saya pertanyaan dari Andi F. Noya sangat keren-keren sekali dan bahkan juga tidak hanya Anies, Ganjar dan bahkan Pak Mahfud. Pertanyaannya pun menurut saya sangat telak sekali dan sangat keras sekali sesuai dengan isu-isu saat ini. Jadi di sini jawabanlah yang menurut saya yang akan kita nilai seperti apa. Ya kalau Anies Baswedan menurut saya sih cenderung muter-muter. Kalau Pak Ganjar itu to the point dan apa adanya. Kalau Pak Mahfud di sini menurut saya sangat keren sekali dan sangat telak sekali menurut saya dari jawaban Pak Mahfud MD ini menjawab dari pertanyaan Andi F. Noya tentang petugas partai. Bahkan pada waktu lalu banyak mahasiswa UI bertanya tentang Ganjar, Bapak petugas rakyat atau petugas partai. Bahkan jawaban Pak Ganjar pun juga sangat telak sekali ya. Ya kita lihat pada saat yang lalu Ganjar menjabat sebagai 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Itu bisa dinilai petugas rakyat atau petugas partai. Nah dari situ kan kita bisa menyimpulkan ya kalau Ganjar pada waktu lalu memang petugas rakyat. Bahkan juga tidak pernah ada kepentingan partai yang dikhususkan pada saat Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah di sini salah satu seorang mahasiswa FISIP Universitas Indonesia melontarkan pertanyaan ke bakal calon presiden Ganjar Pranowo soal statusnya sebagai kader partai. Pertanyaan itu disampaikan mahasiswa bernama Naufal dalam sesi tanya jawab kuliah kebangsaan, yaitu pada 18 September yang lalu, mempertanyakan status Ganjar apakah sebagai petugas rakyat atau petugas partai. Nah di sini jawabannya menurut saya dari Ganjar sangat keren sekali. Naufal, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur, kata Ganjar. Mengikuti, jawab Naufal. Oke, saya petugas siapa? Tanya Ganjar. Mendengar pertanyaan itu, Naufal terdiam. Finish, kata Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan agar pendukungnya tak perlu khawatir soal status sebagai petugas partai. Menurut Ganjar, dirinya selama 10 tahun menjadi gubernur telah banyak mendapat kritik dari publik. Ia juga menantang publik untuk melihat rekam jejaknya selama 10 tahun di Jawa Tengah. Apakah kebijakan yang ia keluarkan lebih banyak menguntungkan partai atau masyarakat? Maka, kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan? Adakah saya hanya berpihak pada partai saja? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu, kata Ganjar. Dan agar kamu, Naufal, bisa mengetahui, kamu akan saya kirim 2 buku saya, imbuhnya. Wah, dari sini menurut saya pertanyaan sangat keren sekali, yaitu tentang petugas partai dan jawaban dari Pak Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo merupakan suatu pertanyaan yang sangat telak sekali dan menurut saya ini jawaban yang sangat cerdas sekali dari Pak Mahfud dan juga Ganjar Pranowo ketika sama-sama, yaitu ada pertanyaan tentang petugas partai. Sekarang Anda bisa menilainya sendirilah, tapi belum lengkap ya kalau kita belum melihat debat Capres dan Cawapres besok yang diselenggarakan oleh KPU. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.